Assalamualaikum, selamat datang. Patrick Kluivert. Bukan bahasa, tapi orang Indonesia mengucapkan lebih enak, Patrick Kluivert. Hari ini datang menggantikan Sintayong yang baru dipecat Federasi PSSI beberapa hari yang lalu. Patrick belum banyak, saya sebagai penonton, sebagai awam yang menonton sepak bola Eropa dari kampung, hanya dari TV, ya belum banyak mendengar namanya Patrick Kluivert sebagai pelatih yang mempunyai track record ya seperti di banyak pengamat bilang. Patrick Kluivert belum punya track record atau CV yang bagus dalam menanganin tim-tim bagus. Jadi dia datang sebagai pelatih di Indonesia didampingin dua asisten pelatih yang konon kabarnya justru asisten pelatih ini yang akan menjadi otak atau akan menjadi tulang punggung kinerja Patrick Kluivert untuk menanganin Ridho CS. Saya tidak akan membahas bagaimana drama di balik federasi, bagaimana hubungan PSSI dengan Sintayong, bagaimana hubungan Sintayong dengan para pemain timnas. Semua itu hal yang biasa sih sebenarnya, dinamika, soal komunikasi dan sebagainya itu hal yang biasa. Oke, pertama kita membahas Patrick itu menjadi sebuah harapan baru bagi kita pencinta sepak bola timnas, karena akan menjadi sebuah pertarungan besar nanti di bulan Maret melawan Australia, dan berikutnya nanti akan ada melawan Bahrain untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 kalau tidak salah. Nah, dengan lolosnya timnas itu akan menjadi euforia sendiri bagi bangsa Indonesia, karena ya sudah puluhan tahun dulu di zamannya penjajahan Belanda, timnas Indonesia dulu masih Hindia Belanda, disebut Hindia Belanda, kita juga pernah bermain untuk Piala Dunia. Setelah itu kita masih bertanyakan kita berkecimpung di Piala Dunia, dan ini menjadi satu harapan besar. Tadinya ditangani Sintayong begitu banyak dinamika bagi pengurus PSSI sehingga peluang untuk lolos itu dianggap kecil. Itu hal lain. Kalau menurut saya itu hal lain gitu. Lalu pengurus PSSI menggeser Sintayong, mengeluarkan Sintayong dan menggantikan Patrick Kluivert, dan hari ini datang kemungkinan nggak lama lagi nanti akan diumumkan PSSI Patrick Kluivert sebagai timnas, sebagai pelatih timnas. Belanda itu negara yang dikenal dengan gaya permainan menyerang, permainannya tiki taka itu juga
terus dari sana dari seorang Johan Cruyff, seorang pelatih yang memang diseganin di Eropa. Pada eranya memang Belanda, terus Barcelona memang punya taji. Apalagi Barcelona cukup lama ya, menguasai sepak bola Eropa, beberapa kali memenangi Liga Champion dan permainan di bawah asuhan Pep Guardiola mereka cukup dikdaya dengan gaya permainan tiki taka, dengan gaya permainan menyerang gitu. Tapi memang di sana lahir pemikiran orang-orang pemikir itu adalah orang-orang bagaimana attacking, bagaimana menyerang. Pemikiran-pemikiran Eropa itu lebih terbuka, lebih melihat sesuatu materi di luar dirinya. Ya, dari zaman Yunani, abad pertengahan, modern sampai postmodern, ya semua dinamikanya penuh dengan penekanan pada rasio akal. Meskipun pada abad pertengahan itu gejolaknya adalah karena dominasi gereja, sehingga persoalan juga mencakup soal moral dan ketuhanan. Tapi itu juga cukup itu ya sederhananya begitu, meskipun pada wacananya ya lebih kompleks lagi, bahwa filsafat di Eropa itu lebih kompleks lagi. Tapi kita ambil sederhana bahwa pemikiran-pemikiran di Eropa itu lebih terbuka, lebih menekankan pada rasio. Saya berpikir, maka saya ada, cogito ergo sum, dan itu berkembang. Lalu ya makanya muncul karakter di sana itu lebih attack, lebih menyerang. Menyerang di sini bukan berarti melakukan serangan fisik, membunuh, perang dan sejenisnya gitu. Tapi lebih menekankan pada bagaimana melihat materi di luar diri kita sendiri gitu. Tidak menekankan pada dan tidak bergejolak pada dirinya sendiri gitu. Disitulah makanya banyak pemikiran-pemikiran termasuk di dalam sepak bola yang menyerang, sepak bola yang atraktif, sepak bola yang lebih terbuka, justru berkembang di sana di Eropa. Nah, sebaliknya Sintayong itu lebih menekankan pada permainan sepak bola yang bertahan. Jadi ibarat Pep Guardiola dengan Jose Mourinho. Sintayong dia berhasil dan sukses dengan membawa Korea Selatan di Piala Dunia dengan mengalahkan Jerman, tapi dengan cara strategi permainan yang kuat dalam hal defense. Setelah defense lalu bergerak cepat untuk melakukan penyerangan. Ya, ini 11-12 dengan Mourinho. Ya, ini juga sesuai dengan pemikiran yang berkembang di Korea, ya, Cina, Jepang gitu. Pemikiran masyarakat timur, Asia Timur, ya, Jepang, ya seperti
Jepang, Korea, Cina, itu kan yang berkembang adalah pemikiran dari Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, lebih menekankan pada diri sendiri, lebih pada moral. Bukan berarti bahwa akal itu tidak penting dalam hal pemikiran. Justru itu juga dibahas, tetapi yang lebih ditekankan di situ adalah bagaimana moral dan etika kita berjalan, dan moral etika itu ditekankan pada diri sendiri. Kita bisa menjadi manusia ketika kita melakukan dan memahami siapa kita, bagaimana kita. Di situ adalah pertahanan kita sebagai manusia dalam menghadapi kehidupan. Lalu soal juga harmonisasi ya, bagaimana hidup harmoni manusia dengan alam, manusia dengan manusia gitu. Dan salah satu karakter yang juga menonjol dalam Konfusianisme itu adalah hierarki, bagaimana susunan dan tatanannya juga harus terjaga supaya terjadi suatu keseimbangan atau harmonisasi dalam kehidupan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang saya katakan bahwa pertahanan dimulai daripada diri sendiri. Itu adalah suatu pertahanan terbaik bagi manusia, memahami diri sendiri ketimbang harus keluar dari diri sendiri lalu lebih mementingkan memahami orang lain ketimbang dirinya. Di situ adalah bentengnya, di situ adalah bisa jadi dikatakan bahwa itu adalah senjata terbaik. Senjata terbaik itu adalah pertahanan terbaik, kira-kira begitu. Dan ini juga mungkin yang mempengaruhi pemikiran Sintayong ya, dalam menerapkan dan meracik permainan sepak bolanya dan meracik tim sepak bola yang dia tanganin. Ya seperti dulu timnas Korea, lalu di Indonesia, timnas Indonesia. Makanya dalam kebijakan atau kewenangan yang diberikan federasi kepada Sintayong untuk memilih pemain-pemain diaspora dari Eropa, khususnya dari Belanda, itu kan membangun dari para pemain-pemain belakang, pemain-pemain bertahan. Dia membentuk benteng ya seperti sebuah kerajaan atau suatu dinasti yang dibangun itu pertama kali adalah bentengnya, sebuah pertahanannya. Bagaimana kalau kita contohnya misalnya kita main game kerajaan-kerajaan yang kita bangun awal itu adalah bentengnya dulu, pertahanan dulu, bukan pasukannya, bukan senjata-senjatanya, itu belakangan. Bentengnya kita bangun, kita perbaiki dengan baik, kita pastikan bahwa pertahanan kita sangat baik. Setelah itu kita membangun manusianya, kita membangun senjatanya. Itu dalam sebuah, itu contoh dalam sebuah membangun permainan kerajaan yang berbau kerajaan di game entah itu online ataupun offline. Dan itu yang diterapkan dalam meracik sebuah tim bagi Sintayong. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa senjata terbaik itu adalah pertahanan terbaik.
Karena percuma juga kalau misalnya sebuah tim bermain bagus, atraktif, tetapi gampang kebobolan, ya sama saja say goodbye. Jadi dari sedikit penjabaran yang baru saya katakan tadi, jadi saya menyimpulkan bahwa PSSI atau para pelaku federasi di Indonesia, sepak bola di Indonesia itu sebenarnya ingin mengubah karakter gaya permainan dari tadinya bertahan menjadi menyerang. Dari tadinya ya kira-kira monoton, karena memang gaya permainan bertahan itu sedikit monoton dan membosankan, menjadi lebih atraktif, yang kemudian memang karena disesuaikan dengan komposisi para pemain yang banyak dihuni pemain-pemain diaspora dari Belanda, dan ini dianggap nyetel, lalu akan menjadi sebuah kombinasi baik dan akan menghasilkan permainan baik juga. Jadi selain ya targetnya menang, banyak menang lalu lolos Piala Dunia, juga sebenarnya atraktif itu tadi. Kuncinya adalah bagaimana permainan timnas Indonesia itu ya mendatangkan banyak penonton. Dengan banyak penonton kita tahu sendiri apa hasilnya. Pemikiran Konfusiusme bahwa kemuliaan kita sebagai manusia bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi melainkan kita menjadi mulia karena kita jatuh dan bisa bangkit lagi. Itu pemikiran Konfusiusme. Mau diikutin? Ya begitulah sepak bola, dan assalamualaikum.